Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudara sekalian yang menonton video ini. Semoga sehat selalu dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, saya Rahmat Maulana Sidik akan menjelaskan eh, paparan terkait soal jurnal yang saya intisarikan dalam sebuah PowerPoint yang berjudul Problematika Ketentuan Perlindungan Investasi melalui Perjanjian Investasi Bilateral yang melibatkan Indonesia. Ya, ini sebetulnya perjanjian BIT yang melibatkan Indonesia. Ada 74 sebetulnya yang tercatat dalam UNCTAD dan 31 yang sudah terminate atau sudah dihapus dan ada 27 yang masih berlaku atau sign into force. Kemudian ada yang 16 sign but not into force. Dan selanjutnya ada saya contohkan perjanjian bilateral investment treaty itu dengan Indonesia dengan UK yang pernah dijadikan dalil atau landasan hukum bagi perusahaan UK waktu itu ada Churchill Mining tahun 2016 sampai 2018 itu pernah menggugat Indonesia di arbitrase internasional. Apa sih perjanjian bilateral investment treaty itu? Perjanjian bilateral investment treaty itu adalah jaminan atau pelindungan bagi investor yang menanamkan investasi di negara tujuan atau host countries. Misalkan ada UK yang investornya menanamkan investasi di Indonesia, maka harus dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya bagi si investor. Jangan sampai dirugikan. Kalau dirugikan, maka melalui perjanjian ini dan melalui mekanisme ISDS namanya Investor State Dispute Settlement itu akan bisa menggugat negara di arbitrase internasional. Dan ini adalah salah satu contohnya yang ada di UK, BIT Indonesia UK. Dan di sini bisa dilihat bahwasanya investment of national or companies of either contract parties shall at the time be accord fair and equitable treatment. Jadi sebetulnya harus ada perlakuan yang adil, setara, tidak boleh ada membeda-bedakan antara investor asing dan investor domestik bagi host countries atau investor itu sendiri. Jadi negara tidak boleh membeda-bedakan. Kalau ada perbedaan perlakuan, maka bisa melanggar pasal ini dan bisa digugat di arbitrase internasional negaranya. Oke, selanjutnya ini adalah pengalaman Indonesia di gugat di arbitrase internasional. Ada kasus Amco Asia yang itu perusahaan USA dan kemudian ada Cemex Asia itu perusahaan Singapura, Rafat Ali Rizky UK, investor dari UK dan Churchill Mining UK. Nah, Churchill Mining ini jadi salah satu kasus yang sangat populer waktu itu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari kasus ini kemudian hampir seluruh BIT itu dilakukan review pada masa pemerintahan SBY. Churchill Mining ini menggugat Indonesia waktu itu kasusnya karena Bupati Kutai Timur yaitu yang pada masa itu melakukan indirect expropriation yaitu pengalihan hak milik izin usaha produksi atas Churchill Mining dan itu dianggap sebagai kebijakan yang merugikan investasi si Churchill Mining ini dan akhirnya digugat di arbitrase internasional melalui forum ICSID di Washington DC, Amerika dan Churchill Mining menganggap kerugiannya ada 1,3 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun rupiah. Dan itu selanjutnya ada India Metal Ferroalloy, Newmont, PT Newmont, Planet Mining, dan Olefins, perusahaan asal Singapura. Kemudian apa sih dampaknya bagi ISDS atau Investor State Dispute Settlement yang dijanjikan sebagai satu perlindungan investasi yang akan berinvestasi di host countries? Dampaknya bagi komunitas dan negara apa sih sebetulnya? Jadi ISDS ini hanya boleh investor yang menggunakan mekanisme ini untuk menggugat negara. Tapi kemudian kalau negara menggugat investor bila mana ada kerusakan lingkungan atau berdampak pada masyarakat, itu tidak bisa menggugat melalui mekanisme ini dan melalui perjanjian bilateral investment treaty. Nah, bisa dilihat kan konteks negara sebetulnya di bawah investor jadinya gitu kan. Jadi investor lebih tinggi daripada negara. Dan apabila ada kerugian bagi investor sendiri yang ditanamkan investasinya di negara tujuan maka bisa digugat. Nah, inilah perjanjian bilateral investment treaty dan saya tuliskan dalam jurnal saya sebegitu detailnya terkait soal isu ini. Oke,
Oke, ini sebetulnya basis perjanjian yang digunakan untuk menggugat negara di arbitrase internasional, yaitu banyak menggunakan bilateral investment treaty atau perjanjian investment bilateral. Yang itu disusul dengan investment contract between the investor and host country and host state dan energy charter treaty dan sebagainya. Dan 60% itu berasal dari BIT perjanjian bilateral investment treaty. Kemudian, nah ini negara-negara yang paling banyak menggunakan BIT atau perjanjian investasi bilateral yang menggugat negara di arbitrase internasional. Ada negara USA, Netherlands, UK, dan kemudian Jerman, Spain, Luxembourg, France, Kanada, dan lain sebagainya. Dan mayoritas di sini adalah negara-negara maju sebetulnya yang memanfaatkan bilateral investment treaty atau menggugat negara supaya jangan ada kebijakan-kebijakan nasional yang merugikan investor. Nah, ini paling banyak negara maju yang paling menggunakan mekanisme ini. Terus kemudian ini sebetulnya kasus-kasus sektoral yang paling banyak didaftarkan dan terdaftar di ICSID ya, di arbitrase ICSID di Washington DC. Itu ada paling nomor satu adalah oil and gas and mining, itu ada 25%. Kemudian disusul electric power and other energies, itu kemudian ada sekitar 17%. Dan disusul other industry, construction, transportation, finance, dan lain-lain. Itu kasus-kasus yang paling banyak disengketakan di arbitrase internasional secara sektoral. Dan di Indonesia paling banyak pertambangan yang dipersoalkan. Kalau ada kebijakan nasional yang berubah, misalkan kebijakan smelter yang kemarin itu dicanangkan, ya kan, itu mengakibatkan kerugian kan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan dan batu bara, kebijakan itu, sehingga ada gugatan juga. Oke, itu saja mungkin secara singkat. Kalau ingin tahu lebih dalam soal jurnal saya, itu bisa dikirimkan melalui email saya. Permintaannya saya kirimkan secara komplit dan detail isi jurnal saya kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.